Assalamualaikum Kak Ana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من أصحاب القرآن واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Kak Dewi, Bunda Amina? Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar. Saya Bunda Eca juga, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin karena belum doa kan? Udah barusan. Ya udah. Maaf telat. Apa-apa. Kak Laksmi juga udah di sini. Jadi kita kemarin terakhir membahas tentang cara menyebutkan status. Caranya ada dua, yaitu uh, misalnya guruku di sini berbentuk rofa atau guruku ma'ruf. Marfu, Marfu ya. Guruku marfu karena dia adalah pelaku. Seperti itu, ada dua cara ya. Jadi rofa itu bentuknya seperti bulat, itu adalah bentuk. Marfu itu yang dirofakan, yang dibentuk menjadi rofa. Gitu. Oke, sekarang Hana ingin kita langsung latihan di sini. Cara mengidentifikasi status. Yang pertama kita harus menemukan apanya dulu? pelakunya Yang dulu, bukan. subjeknya. Apakah dia itu, Pak? Apakah dia nasab rofa nasab jar? Oke, jadi ketika kita ingin mengidentifikasi status dari satu kalimat, yang pertama harus kita lakukan yaitu menemukan fiilnya dulu. Karena dari fiil itu baru kita bisa bikin pertanyaannya. Contohnya nomor 1 di sini fiilnya apa? Guru. Oh, oke. Minum susu. Minum. Oh, Fiil. sorry. Ya. Nah, kalau udah tahu fiilnya minum, baru bisa bikin pertanyaan kan? Siapa yang minum? Minum apa? Bagaimana dia minum? Di mana dia minum? Kapan dia minum? Kalau kita tidak tahu fiilnya, kita tidak bisa bikin pertanyaan itu. Nah, sedangkan pertanyaan-pertanyaan itu membantu kita untuk mengidentifikasi status. Oke, jadi yang pertama kali itu kita temukan dulu fiilnya. Ini nomor 1 fiilnya minum. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum Siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak suka. Iya, ada Kak Nurca dan juga ada Bunda Zuraidah. Iya, betul. Siapa tadi? Nomor 2, tidak suka. Fi'il. Iya, fiilnya tidak suka, betul. Kemudian nomor 3, fiilnya. Kita temukan fiilnya dulu ya. Nomor 3, Membeli. 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 Oke. Nomor 4 kita lewati dulu. Agak kompleks ini. Ya, nomor 5, Suka. suka. Nomor 6, Suka juga. Ya. 7, Membeli. Membeli. gampang banget ya menemukan fiil. Nomor 8, Kehilangan. Kehilangan. kehilangan dirimu. No. Guruku menjelaskan pelajaran. Jelaskan. Oke, menjelaskan. Yang terakhir, Mengampuni. mengampuni. Oke, jadi teman-teman
mengidentifikasi fiil, baru bisa bikin pertanyaan. Masih ingat pertanyaan apa saja untuk mengidentifikasi status? Kita punya pertanyaan yang utama, kemudian pertanyaan detail. Pertanyaan yang utama itu siapa atau apa? Siapa yang Minum. melakukan? Oh, siapa yang melakukan? Ya, atau apa itu? No, bukan. Siapa atau apa yang melakukan? Kadang kan pelaku kan bukan tidak harus manusia saja. Bisa ingat contoh mobil yang mogok? Iya, Yang mogok itu apa? Gitu. mobil. Ya. Kalau Apa? kalau kalimatnya mobil saya mogok. Yang mogok saya atau mobil? Mobil. Ya, jadi dia bukan orang, bisa jadi benda ya. Jadi siapa atau apa yang melakukannya. Ini kalimat utama. Nah, ini jawabannya akan jadi pelaku. Akan berarti statusnya rofa nanti, berbentuk rofa. Marfu. Kalau teman-teman menanyakan ini, nah jawabannya nanti statusnya pasti marfu karena dia pelaku. Ada pertanyaan detail. Pertanyaan detail. Masih ingat apa saja pertanyaan detail? Apa? Kapan? Di mana? Iya, kapan Bagaimana? dia melakukannya? Di mana melakukannya? Eh, Gimana? Kenapa? Di mana? Oke, bisa diganti dengan kata ini. Kapan itu terjadi? Bisa. Di mana itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Kemudian, Mengapa itu Kapan? terjadi? kenapa sama mengapa sama ya? Oke. Karena dia alasan. Gimana, Bunda? Bagaimana? Bagaimana itu Oke, terjadi? yes. Bagaimana itu terjadi? Maksudnya nanti jadi kata keterangan ya. Bagaimana dia tidur? Ya, Tidur dengan nyenyak. Kapan, di mana, kenapa, bagaimana? Itu lagi apa ya? Tidak lupa, Hana. Ada yang ingat? Kayaknya ada satu lagi. Kapan, di mana, mengapa? Where? Kapan? Siapa? Oh, sudah berapa siapa ya? Kenapa? Whom? Oh, ada How? 4. Betul. Ada 4. Ini. Jadi, yang merah ini pertanyaan utama. Jawabannya selalu marfu. Yang biru, mana kasih warna biru ya? Ini pertanyaan detail. Jawabannya akan jadi apa? Kapan, di mana, mengapa, bagaimana? Statusnya detail, statusnya rofa, nasab, atau jar. Nasab ya, Kak? Iya. Saya membeli buku. Apa yang saya beli? Buku. Berarti buku nasab karena dia detail atau mansub ya. Masuk. Kita harus membiasakan dengan istilah baru ini. Itu dia. Kemudian di sini pelaku nasab
pelaku rofa, detail nasab. Nanti ada harf atau ini harf, ya kan? Ya. Kemudian yang jar itu kata kepemilikan. Kata kepemilikan statusnya jar atau majrur. Nah, jadi teman-teman tugasnya sekarang memberikan label. Contohnya seperti ini. Guruku, oke, ini fiilnya minum. Siapa yang minum? Guruku Guruku. berarti, oh no, Guru. guru. Iya. Guru. Jadi yang rofaknya Guru. Maaf, Marfu. ya. Kita Punya kasih tanda majrur. ya. Iya, punya majrur atau jar. Karena kalau kita pakai marfu, mansub, majrur itu awalannya M semua, jadi susah nanti membedakannya. Nah, yang marfu tandanya R, yang majrur tandanya J. Kemudian guruku minum apa? Minum susu. Susu Susu coklat. coklat. Ya, semuanya ini susu coklat ini semuanya statusnya Ada tuh betul sekali. Kemudian bagaimana dia meminum susu coklatnya? secara Teratur. teratur. Yang teratur. Secara teratur berarti dia Mansub. Kata sifat ya. kata keterangan kan? Bagaimana? Pertanyaan bagaimana? Ini termasuk pertanyaan apa? Detail. Mansub. Detail. Iya, Detail. berarti dia Masuk. mansub. Nah, Masuk. Nasab ya. iya. Nah, nanti untuk yang harf, ini kan atau ini kan harf, kita kasih tanda H. Iya. Oke. Nah, Hana kasih waktu sedikit saja 3 menit. Teman-teman kasih 3 menit kebanyakan juga sih. Ya, 3 menit Kak, atau maaf. kurang. Ya, Kak, maaf kalau Lofa tadi apa, Kak? rofa pelaku. Oke, baik. Makasih, Kak. Minumnya kami. Minum, minum fiil kan? Udah kita kasih tanda di sini semua kan? Nah, ini. Garis bawahin aja. Atau kasih tanda lain. Bisa di-highlight juga, nggak apa-apa. Fiilnya sudah kita temukan semua ya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 3 menit. Dan ini pertanyaannya untuk membantu mengidentifikasi.
Oke. Nomor 1 udah. Nomor 2 udah siap. Silakan Bunda Aminah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak suka sayur-sayuran atau buah-buahan. Dia marfu, tidak suka fi'il, ya Kak. Sayur-sayuran nasab N. Oke. Dianya tidak sukanya sayur-sayuran N nasab, atau harf buah-buahan N juga. Masya Allah. Oke. Bagus. Pintar. Nomor 3 Kak Dewi. Eh, dia Raf membeli fiil susu coklatnya nasab nyanya jar dengan harf gembira isem. Wow. Masya Allah. Dengan gembira tadi gimana? Isem bukan ya? Ya, Kak, isinya ini. Ini jawaban untuk pertanyaan apa di sini dengan gembira? Bagaimana itu terjadi? Nah, ini pertanyaan detail. Detail. Berarti statusnya iya. Jadi tandanya Mansub, di sini mansub itu apa tuh? nasab. Nasab. Iya. Jadi dengan gembira nasab ya. Oke. Oke. Nomor 4 Bunda Eca. Salah nomor 4 lewatin. Apa? Nomor 5. Nomor 5, Bismillahirrahmanirrahim. Guruku juga suka siomay yang lezat. Guru rofa, jar, juga harf, suka fi'il, siomay marfu, yang lezat juga marfu. Marfu itu apa? Sorry. Mansub, noun. Iya. Nasab. Mansub, betul. Oke, ini ada sesuatu tentang kata juga. Juga itu bisa harf, bisa juga ini kata keterangan. Saya makan, dia juga. Kan? Oh, dia ikutan juga. Kayak tambahan seperti itu ya. Saya makan nasi, sayur juga. Berarti tambahan. Jadi kadang bisa dianggap harf, bisa dianggap detail ya, keterangan. Oke. Oh, gitu ya. Kak Laksmi. Nomor 6 ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Murid-murid marfu-nya majrur juga Mhm. harf atau mansub suka Mhm. fi'il siomay mansub. Masya Allah, keren. Kak Nurca, nomor 7. Nomor 7 kadang-kadang tuh jar. Oke, kadang-kadang itu jawaban untuk pertanyaan apa? Kadang-kadang itu detail ya. Bagaimana itu terjadi? Bisa Oh, kapan itu kadang-kadang. terjadi? Kapan itu terjadi? Kapan itu di kadang-kadang? Bagaimana Kadang. itu terjadi? Bisa juga. Terus Hmm. Kak balik Jadi ini lagi pertanyaan apa? yang mana? Detail? Putus-putus. Tunggu sebentar. Oke, bisa diulangi lagi? Kadang-kadang dia membeli siomay untuk teman sekelasnya. Kadang-kadang ini jar berasal dari Oh, bukan pertanyaan. jar. Oh, Berasal, bukan ya, nasab ya? Dari iya, kapan karena terjadi? betul. Kapan itu terjadi? Itu termasuk pertanyaan detail, Pertanyaan detail. ya kan? Hmm. Kalau dia pertanyaan detail, berarti jawabannya nanti statusnya Mansub. Berarti mansub berarti nasab. mansub. Iya. Kemudian, Kemudian dia rofa mhm, membeli fiil siomay nasab
untuk ini kata keterangan itu jar. Mhm. Kalau untuk, coba disebutkan sendiri untuk. Harus Untuk diikuti kata lain atau enggak? harus diikuti kata lain. Jadi untuk ini, Hmm? kalau misalnya kakak ragu gitu ya, Mm-mm. itu kan ada eh, cara eliminasi. Mm-mm. Udah kita bahas belum ya cara eliminasi? Kalau mana lupa ya, kayaknya belum ya. Oke, kita lihat cara eliminasi. Jadi kan ada 3 jenis kata dalam bahasa Arab, yaitu Isim, fi'il, harf. Isim fi'il harf, ya, guys. isim, fi'il, harf. Nah, teman-teman udah tahu semuanya ini penjelasannya isim itu apa aja, fi'il itu apa, harf itu apa, udah tahu. Tapi ada kita tahu katanya, tapi ragu ini isim atau fi'il gitu ya. Nah, kita gunakan eh, cara eliminasi. Nah, kalau bukan harf dan juga bukan fi'il, berarti itu isim. Hmm. Kalau bukan isim dan juga bukan harf, kalau bukan harf dan juga bukan isim, berarti itu fi'il. Kalau dia bukan isim dan juga bukan fi'il, berarti itu harf. Hmm. Sekarang untuk. Kira-kira untuk ini fi'il bukan? Bukan. Bukan, karena tidak berhubungan dengan Ya, waktu. Kemudian isim bukan? Bukan. bukan. Bukan, karena dia bukan nama orang, bukan nama tempat, bukan nama benda, bukan kata keterangan, bukan kata sifat, bukan apalagi ide, ya kan? Nah, berarti itu bukan isim. Kalau bukan isim dan juga bukan fi'il, berarti dia Harf. 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 Itu ya, kalau masih ragu, oh ini isim, fi'il, atau harf. Oke, metode eliminasi. Oke. Silakan dilanjutkan, Kak Nurca. Teman sekelasnya nasab. Oke. Sekali lagi, Kak Nurca, nomor 8. Nomor 8, guruku nasab. Hmm. Guruku Rofa, Ya, ini guruku itu ada berapa kata? ada 2, guru dan aku. Gurunya Rofa, gurunya Isem. Tunggu. Eh, azan ya? Di mana itu? Kak Nurca, azan? Di Kak Nungsya tuh azan pasti. Oh, oke, oke. Boleh di mute dulu. Nanti kita lanjutkan ya, Kak Nurca. Em, Bunda Zuraida, silakan nomor 9. Nomor 9. Sebentar, Kak. Ya, Aduh, nomor 9. Guruku Rofa. Bunda Zuraida. Ya, Kak. Tunggu dulu. Guruku Rofa menjelaskan fiil. Bunda azan ya di Oh sana. iya, Soalnya iya. kedengaran banget. Ya, apa? Baik. Di
kita lanjutkan nanti. Di mute ya, Kak. Mhm. Ya, soalnya itu semuanya di Jakarta ya. Jadi kalau azan bareng. Oke, sambil tunggu azan. Oh, ada Mas Egar juga. Di Bogor masih azan. Nggak ada, Assalamualaikum. Kak. Ya, oke. Bunda Aminah deh, nomor 10. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni guruku. Semoga itu harf ya, Kak. Allah lafzul jalalah, rafa ya, Kak. Mhm. Mengampuni tadi guru rafa kujar. Mengampuni siapa? Guru. Nah, Oh, nasab berarti. ya, oke. Nasab, baru ku. Jar. Oke. Ada dua hal yang ingin Hana jelaskan lagi di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni guruku. Seperti ini ya. Untuk sekarang semoga itu kata yang nanti kita akan pelajari lagi. Untuk sekarang anggap aja ini bagian dari pelaku. Semoga Allah kasih aja rofa dua-duanya semuanya satu paket. Karena ini Iya. ya nanti kita pelajari lagi kata semoga. Kemudian mengampuni guruku. Tadi Bunda yang pertama bilangnya ini rofa. Mungkin karena dalam pertanyaan itu ada kata siapanya. Iya. Jadi ke bawah di situ. Dalam bahasa Indonesia, urutan kata itu memiliki peranan yang sangat penting. Contoh, siapa yang mengampuni? Seperti ini tadi ya. Iya. Kemudian ada pertanyaan lain. Sama-sama ada siapa, tapi siapanya yang pertama di awal, yang kedua siapanya di akhir. Nah, ini terjadi dalam bahasa Indonesia. Bisa merubah arti, ya kan? Iya, Kalau betul. ini jawabannya, misalnya Allah, lafzul jalalah. Nah, di sini siapanya ada di awal, lafzul jalalah akan jadi pelaku. Tapi ketika siapanya di belakang seperti ini, mengampuni siapa? Guru. Pak Guru misalnya. Nah, di sini Pak Guru bukan pelaku, tapi dia detail. Karena itu dalam bahasa Indonesia urutan kata. Mansub. Iya, ini mansub. Yang ini marfu. Sangat penting ya urutan kata. Iya, makasih. Sama-sama. Eh, itu dia. Udah selesai Kak Nurja azannya? Belum. Sudah, Kak. Oh, sudah. Oke, silakan. Guruku kehilangan handphonenya. Guruku ini Kehilangan. Rova, kehilangan fiil, handphonenya isem, handphone isem, nyanya jar. Tapi yang guruku ini kalau misalnya dibuat pertanyaan, siapa yang kehilangan handphone? Guruku. Nanti kalau misalnya guruku dipecah lagi, jadi misalnya eh, guru siapa yang gurunya siapa? Itu guruku. Jadi apa ini dipecah lagi atau gimana Kak yang guruku ini Kak? Oke. Ada siapa lagi ya? Oke. Iya, ada dua itu di situ. Ada siapa lagi? Em, yang pertama, Kak Nurca. Kak Nurca masih ini. Iya, Kalau Hana masih kali. dari jawabannya masih ini. Masih apa namanya itu? Kecampuran apa sih bahasa Indonesianya? Tiga kata, tiga jenis kata, dan tiga jenis status. Nah, masih ini ya Kak ya.
Tiga jenis kata itu apa aja? Isim, fiil, dan harf. Ya, fiil dan harf. Kalau tiga jenis status apa saja? Rofa, nasab, dan jar. Nah, betul sekali. Rofa, nasab, dan jar. Nah, ini status ini hanya berlaku untuk isim. Dia tidak berlaku untuk fiil ataupun harf. Oke. Hanya berlaku untuk isim. Jadi, tadi jawabannya, Nah, mana tadi? Handphone isim tadi jawabannya. Bukan iya. isim. Karena yang Bukan. kita mau identifikasi itu satu. Nah, berarti masuknya jar. Iya, jadi ini tadi bagaimana cara mengidentifikasi status? Yaitu dengan menggunakan pertanyaan ini tadi. Hmm, Kita kan sudah menemukan fiilnya. oke, oke. Oke. Kehilangan ya. Baru bikin Hmm, pertanyaannya. Siapa yang kehilangan? Guruku. Gitu tadi ya kan? Nah, iya, kita anggap aja di sini semuanya rofa dulu. iya. Kemudian ada jawaban sering. Kalau sering ini kira-kira pertanyaannya apa yang cocok? Kadang itu kapan? Kapan? Bagaimana? Kapan? Bagaimana? Kapan Bagaimana atau itu? bagaimana? Bagaimana ya cocoknya ya? Hmm. Bagaimana itu terjadi? Oh, itu terjadi sering banget gitu. Nah, ini pertanyaan bagaimana itu termasuk pertanyaan utama atau pertanyaan detail. Detail. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan detail itu statusnya Nasab. oke, makanya di sini sering statusnya Nasab. iya, betul sekali. Handphonenya Handphonenya berarti dia kira-kira jar pertanyaan apa? apa? Eh, Kehilangan apa? kehilangan apa? Ini sama tadi seperti yang Hana jelaskan. Hmm. Eh, urutan kata merubah ini arti dalam bahasa Indonesia. Apa yang kehilangan? Nah, ini nanti jawabannya akan jadi pelaku ya kan? Iya. Karena apanya di awal. Kalau bertanyanya seperti ini, kehilangan apa? Apanya di belakang. Jawabannya akan jadi detail. Oh, kehilangan handphone. Hmm. Oke? Iya. Oke. Kalau misalnya dia detail berarti statusnya apa? Statusnya nasab. Nasab. Semuanya ini nasab. Ya, ini kan sama guruku dengan handphonenya. Sebenarnya ada dua kata, bisa dipecah seperti kata Kak Nurja tadi ya. Oke. Nah, jadi kalau dipecah, bagaimana statusnya? Karena ada pertanyaan guru siapa? Guru siapa? Oh, ada siapanya, berarti pertanyaan utama. Juga. Jadi, ini penting sekali ya. Banyak yang bingung. Pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi status itu harus ada fiil di dalamnya. Contoh tadi, pertanyaan ini fiilnya kehilangan. Kita harus buat apa ya? Apa yang kehilangan? Nah, kapan kehilangan? Kapan guruku kehilangan? Di mana kehilangan? Kehilangannya kenapa bisa kehilangan? Bagaimana eh, kehilangan itu? Hmm. Bagaimana kehilangannya? Nah, ada apa? Fiilnya semua. Nah, ini ada Hmm. fiilnya semua. Ini untuk mengidentifikasi status. Di dalam pertanyaan-pertanyaannya harus ada fiilnya. Hmm, ada semua ya.
Sekarang pertanyaannya tadi, gurunya siapa? Gurunya Guruku. aku. Nah, gurunya aku. Ada nggak kehilangan dalam pertanyaannya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti ini bukan termasuk pertanyaan untuk Utama. menentukan status, ya. Oke. Ini pertanyaan tentang guru, ya. Kalau yang ini pertanyaan tentang fiilnya. Ini pertanyaan tentang gurunya. Guru siapa? Oh, guruku. Gurumu. Jadi beda topik, Oke. kan? Beda topik. Kemudian yang ini gurunya siapa? Gurunya aku. Ini kata kepemilikan, ya kan? Guru punyaku, gurunya saya. Jadi kata kepemilikan. Kalau kata kepemilikan berarti status. Jar ya, Kak? Iya, jar. Oke. Kata kepemilikan kan statusnya jar. Sekarang gurunya milik aku atau akunya yang punya gurunya? Miliknya itu, gurunya itu guruku. Jadi yang punya itu aku, maksudnya seperti itu. Nah, jadi yang jar itu yang ku. Kalau guru, ya, Rafa. ya Rofa. Kenapa? Karena Pak Guru yang kehilangan, bukannya saya, ya kan? Kalau ditanya siapa yang kehilangan, Guru. Pak Guru saya, Pak Guru. Makanya guru Rofa, ku jar. Sama dengan handphonenya. Coba Ya. gimana? Kehilangan apa? Handphone. Handphone siapa? Guru. Nah, jadinya ini adalah Gurunya. Miliknya guru. statusnya Jar. kepemilikan. Jar. Iya. Kalau dipecah, jadinya ini jar, ini nasab. Begitu. Oke. Oke. Yang teman sekelasnya bisa dipecah lagi nggak, Kak? Teman sekelasnya. Atau nasab semua itu? Ini nasab semua dulu. Ini kompleks. Untuk sekarang nasab semua dulu. Nanti ini bakal bisa jadi mausuf sifah. Tapi belum. Anggap aja semuanya nasab ya. Nah itu tadi. Sekali lagi biar dijelaskan biar afdol. Kayak contoh, saya ketinggalan pesawat. Nah ini ada yang mau investigasi nih. Nanti Bunda Aminah mau menginvestigasi. Pertanyaannya apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ketinggalan pesawat. Siapa yang ketinggalan pesawat? Oh, tunggu dulu, bukan saya. Pak Budi deh. Oke. Pak Budi ketinggalan pesawat. Iya, berarti VL-nya ketinggalan ya, Kak. Iya, betul. Pertanyaan yang utama, siapa yang ketinggalan pesawat? Oke. Ya, Pak Budi. Ya. Kemudian, Pertanyaan berikutnya, eh, kenapa Pak Budi ya? iya ya, Kenapa Pak Budi? ketinggalan pesawat. Waduh, Ya. akhirnya dijawab Pak